semuanya, ketemu lagi. Di video ini saya akan membahas tentang uji hipotesis korelasi. Tentunya teman-teman sudah harus paham tentang analisis regresi dan korelasi. Pada keadaan tertentu, kita ingin mengetahui apakah koefisien korelasi suatu sampel yang berasal dari populasi tertentu tidak berbeda dengan koefisien korelasi populasinya atau terjadi hanya kebetulan saja. Kita berasumsi bahwa H0 adalah R sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel yang sedang kita uji, atau variabel X akan mendekati normal dengan rata-ratanya sama dengan 0. Uji hipotesis korelasi memakai uji T, rumusnya T sama dengan R akar dari N min 2 per akar 1 min R kuadrat, dengan T adalah nilai T hitung, R adalah nilai koefisien korelasi, N adalah jumlah data pengamatan. H0 diterima jika nilai T hitung kurang dari T tabel. H0 akan ditolak jika nilai T hitung lebih dari T tabel. Di uji T, kita tidak bisa melupakan derajat kebebasan atau DK, atau bisa juga simbolnya V kecil, atau DF, degree of freedom. Nilainya N min 2. Contoh, jika diketahui koefisien korelasi R sama dengan 0,75 dengan jumlah bayi 30 orang, maka ujilah apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan bayi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini nilai korelasinya sudah diketahui, nilainya R sama dengan 0,75. Di materi koefisien korelasi, teman-teman sudah tahu bahwa nilai R berkisar antara min 1 sampai 1. Bagaimana jika di soal lain tidak ada nilai R-nya? Yang ada hanya nilai kedua variabel, misalkan variabel X dan variabel Y. Teman-teman harus cari tahu dulu nilai R-nya pakai rumus koefisien korelasi, bisa pakai persen, bisa juga pakai range Spearman. Tergantung datanya. Apabila datanya ada data yang berangka ganda, teman-teman pakai range Spearman. Tetapi bila datanya tidak ada data yang berangka ganda, teman-teman bisa pakai persen atau bisa pakai range Spearman. Nah, soal ini sudah dimudahkan karena korelasinya sudah ada ya, 0,75. Maka kita bikin hipotesanya. Tadi kita berasumsi bahwa H0 adalah R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Terus tandingannya R tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan antara kedua variabel tersebut ya. Terus alfanya 0,05, dari mana ini? Ini ya, karena dia punya tingkat kepercayaan 95%, maka sisanya 5% itu adalah alfa 0,05. N-nya 30. Kita uji daerah kritisnya pakai T tabel. Nah, T tabel kita hitung DK, derajat kebebasannya N-2, N-nya 30 dikurang 2, DK-nya 28. Nah, alfanya adalah 0,05. Jika teman-teman menggunakan tabel yang ini, tabel T yang seperti ini, nah, teman-teman harus mengkalikan setengah alfanya. Jadi alfanya tadi 0,05, tapi kalau pakai tabel yang uji satu pihak, teman-teman harus mengkalikannya setengah, jadi 0,025 ya. Nah, coba kita cek, derajat kebebasannya 28, ininya 0,025, ini ya 2,048. Namun jika teman-teman menggunakan tabel T yang ini, nih, saya perlihatkan. Nah, ada ini. Ini adalah bentuk tabel T yang lain. Jadi di sini ada kolom untuk alfa uji satu pihak 0,25, 0,1, 0,05, 0,025, 0,01 dan 0,005. Dan di bawahnya alfa untuk uji dua pihak. Nih ya. 0,5, 0,2 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, alfa untuk uji dua pihak adalah 2 kalinya alfa yang uji satu pihak. Jadi 0,5 ini adalah 0,25 kali 2. 0,2 adalah 0,1 kali 2. 0,1 adalah 0,05 kali 2. Dan seterusnya.
Kalau pakai tabel yang ini teman-teman tidak usah mengkalikan alfanya setengah. Tadi kan saya bilang alfanya kalikan setengah. Kalau pakai tabel yang barusan, tabel yang ini alfanya kalikan setengah. Jadi alfanya bukan 0,05 tapi 0,025. Tetapi pakai tabel yang ini alfanya tetap. Jadi kita tinggal cari saja DK-nya 28. Nih ya, DK-nya 28, alfanya 0,05. Nih hasilnya 2,048. Silakan teman-teman tarik. Pastikan ke atas ini ya, 0,05. Jadi di tabel ini teman-teman bisa lihat nilai DK28 di alfa 0,05 untuk uji dua pihak sama dengan DK28 di alfa untuk uji pihak nilainya 0,025 gitu ya. Nih, ini satu kolom nilainya sama nih. Terserah teman-teman pakai yang mana. Yang penting bisa bacanya ya, 2,048. Dua-duanya sama angkanya. Dan harus sama. Kalau beda aneh. Oke, kita sudah dapat T tabel. Kita lanjutkan. T hitung. T hitung sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Masukkan angka-angka di atas. R-nya 0,75, N-nya 30, dikurangi 2, diakarkan, lalu kalikan. Dibagi akar dari 1 minus 0,75 dikuadratkan. Jadi 0,75 dulu dikuadratkan ya. Baru hasil kuadrat ini 1 dikurangi hasil kuadrat, diakarkan, lalu operasikan. Hasilnya dapat 6, sekian. Saya bulatkan menjadi 6. Silakan teman-teman koreksi apakah perhitungan kita sama. T tabel sudah dapat, T hitung sudah dapat, kita lakukan uji daerah kritis. Uji daerah kritis 2,048 itu ada di daerah positif ya. Nah, kondisinya tolak H0 jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, T hitungnya dapat 6. Apakah nilai 6 itu lebih besar dari 2,048? Jawabannya ya. Artinya H0 ditolak. Apa artinya H0 ditolak? Kalau kita berangkat pada hipotesa di atas. Masih ingat hipotesanya? H1, H0, R sama dengan 0 berarti tidak terdapat hubungan. H1 tandingannya R tidak sama dengan 0 terdapat hubungan. Ternyata H0 ditolak, H1 diterima. Artinya tinggi badan dan berat badan bayi terdapat hubungan. Ya. Itu saja materinya, mudah-mudahan teman-teman paham. Selamat belajar.